Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Baskara Tutorial. Untuk yang belum join, silahkan join dulu. Di video ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang membuat database dengan Excel tapi tidak pakai makro. Tapi untuk video kali ini kita akan menggunakan AI atau ChatGPT untuk ngoding makro VBA-nya. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita mulai aja videonya. Oke cuy, sekarang kita buka Microsoft Excel-nya. Sebelum memulai sebuah project, kita akan siapkan dulu. Kita buka sebuah workbook yang baru. Sebelum memulai project, saya saranin teman-teman bikin backup-an dulu. Biasanya saya bikin dalam bentuk folder kayak gini, biar saya punya track untuk progresnya. Bikin namanya itu aplikasi data penduduk. Kita save dengan format macro enable workbook. Kemudian saya save. Oh iya, kalau misalkan menu developer yang nggak ada di sini, kalian bisa aktifin sendiri ya. Caranya lewat file, kemudian buka option, kemudian di bagian customize ribbon sebelah sini, checklist di bagian developer. Oke, selesai. Setup selesai dan kita akan atur dulu. Saya atur kayak gini aja lah, biar saya bisa enak zoom in sama zoom outnya. Saya bikin nama sheetnya ini database ya. Bisa teman-teman semua samakan ya. Selanjutnya, karena kita akan membuat sebuah database penduduk yang rapi, kita akan sesuaikan dengan data kartu keluarga. Biasanya kartu keluarga itu kayak gini. Ntar saya siapin dulu. Kayak gini lah perkiraan isi kartu kakak biasanya ya teman-teman. Oke, bentar saya rapihin dulu biar kelihatan agak rapih dan enak buat dilihat. Oke, sekarang kita akan masukkan data sesuai dengan nomor kakak. Nomor KTP, nomor kakak, nama lengkap, kemudian tempat lahir, terus tanggal lahir, jenis kelamin, saya pakai jenis aja di sini, kemudian alamat, terus statusnya saya ganti dengan nama kawin ya, nggak pakai status namanya. Kemudian agama, layarnya geser dulu, kemudian pekerjaan, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Sebenarnya kalau kewarganegaraan nggak usah ya, gak apa-apa lah, tambahin aja. Di sini untuk alamat kayaknya saya harus ganti ataupun saya edit karena biar ada RT, RW, desa, kecamatan kayak gitulah ya. Jadi saya akan geser sebentar. Ini ke sini, ini bagian ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, terus kayak gini. Bentar saya tambahin. Oke, kayak gini cukup lah ya. Udah rapih lah kayak gini, cocok. Saya rapihin lagi kayak gini, saya rapihin. Oke, bisa teman-teman rapiin sendiri ya. Saya bentar skip dulu videonya biar rapih aja. Oke, datanya sudah rapih. Catatan yang ada di notepad di sini kemungkinan saya akan hapus karena sudah ada di bagian database utama. Langkah selanjutnya teman-teman, kita mulai pembuatan desain user formnya. Buka menu developer, kemudian masuk ke bagian visual basic kayak gini. Lanjut kita rapihin tampilannya biar enak zoom in sama zoom outnya. Bentar saya percepat dulu ya. Oke, saya zoom dulu sedikit teman-teman. Untuk membuat sebuah user form baru, klik kanan di bagian projectnya, menu insert, pilih user formnya. Oke, kamera geser. Dan nanti muncul bentuknya seperti ini. Bentar saya atur, bentar geserin dulu. Ini toolboxnya saya geserin dulu. Lanjut zoom lagi, kita ganti nama user form 1 ini menjadi nama custom kita ya, biar kita gampang ingetnya. Saya bikin FRM. Bentar. Kita pakai F aja ya untuk form. F_database. Lanjut kita setting. Untuk fontnya bisa gunakan, bentar ini layarnya geser. Ini sesuaikan dengan settingan teman-teman aja ya. Atur aja settingannya yang paling enak seperti apa. Kemudian apalagi ya? Oh iya,
captionnya belum diganti. Kita ganti dulu captionnya. Captionnya ditulis dengan nama database penduduk, boleh kayak gitu. Terus back color itu tuh warna belakangnya ya teman-teman. Saya coba warna putih dulu, kalau cocok kita lanjutin, kalau nggak cocok kita ganti lagi ke bagian default. Oke teman-teman, gas. Kameramen zoom out dulu bentar, kita mau lihat dulu. Nah kayak gini teman-teman setup awal sebuah user formnya. Kurang zoom out lagi, full zoom out full. Oke teman-teman, di sini kita copy file nama F database-nya, kita simpan dulu di bagian notepad. Kalau ada yang nanya, lanjutin aja dulu, lanjutin. Nanti juga tahu buat apa saya copyin ini satu-satu. Kita bikin command button atau tombol-tombol perintah ya, teman. Saya zoom in dulu ke sini. Nah, ini namanya command button. Kemudian kita pilih, kemudian kita tempelin di user formnya. Selanjutnya kita ganti juga nama command buttonnya menjadi cmd save ya, untuk tombol simpan. Sebagian captionnya juga kita ganti menjadi save. Backgroundnya saya ganti warna putih dulu. Nama cmd save ini bisa teman-teman copy lagi dan kemudian simpan di notepad yang tadi. Jangan pada nanya dulu, nanti juga tahu. Lanjut dulu ya. Kemudian bikin lagi tombol dengan cara copy bagian command button yang udah ada, kemudian paste di bagian sebelahnya. Terus kita ganti command buttonnya menjadi cmd edit, kemudian di captionnya kita ganti namanya edit. Terus copy lagi, simpan lagi. Jadi intinya kita bikin 4 jenis command button ataupun perintah: save, edit, delete, sama clear ya teman-teman. Ntar saya skip dulu, kemudian saya tunjukin nama cmd-nya biar sama teman-teman. Nah ini yang udah jadi. Selanjutnya saya buat sebuah frame. Terus namanya saya tulis fr underscore button. Ntar saya ganti jadi tombol aja ya. Nah kemudian bagian captionnya saya hapus. Terus bagian ininya copy lagi sama. Terus kita masukkan 4 command button ini di dalam frame ya teman-teman. Bentar saya rapin dulu. Zoom out kameramen. Coba kita tes dulu ya. Enak gak dilihatnya? Udah oke ya. Udah oke, kita cek satu-satu. Oke, selanjutnya kita bikin sebuah multi-page user form sebelah sini. Kita bikin posisinya ada di atas command button, mirip yang kayak pernah saya buat dulu itu. Saya atur bentar biar kelihatan lebih enak gitu ya. Untuk page 1 saya ganti captionnya menjadi biodata. Kemudian di page 2 saya ganti menjadi alamat. Selanjutnya teman-teman bikin 3 buah jenis command button lagi dengan nama cek, cari, dan reset. Kemudian mirip dengan kayak tadi, di copy, disimpan, dan samakan aja dengan punya saya dulu ya. Saya akan percepat dulu videonya biar nggak terlalu banyak durasi. Nah kayak gini maksudnya. Saya akan tambahkan frame lagi untuk 3 tombol ini. Jadi saya akan percepat. Formatnya hampir sama dengan cara yang tadi. Jadi saya akan percepat dulu ya. Saya akan buat sebuah text box untuk tempat pencarian data. Nama text boxnya adalah tb cari. Untuk efeknya saya pilih yang flat ya. Ini, kemudian saya simpan di bagian sebelah tombol cari. Setelah itu saya buat sebuah label dengan nama cari data ataupun yang lain lah teman-teman, bisanya enaknya di mana. Terus saya atur, kita coba dulu teman-teman.
Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah listbox. Nah, listbox ini fungsinya untuk menampilkan data yang sudah diinput teman-teman. Listbox juga berfungsi untuk mencari data, mengedit data, menghapus data, dan monitoring datanya. Polanya mirip dengan kayak tadi, cuman berbedanya kita pakai listbox. Saya akan sesuaikan seperti ini. Oke, tampilan progresnya sudah mulai kelihatan teman-teman. Jadi selanjutnya kita isi multi-page user formnya sesuai dengan sheet di database. Di bagian jenis kelamin, kita tidak menggunakan text box ya, tapi kita menggunakan option button. Karena pilihan cuma dua, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Jadi nggak ada yang setengah ataupun yang nggak ada jenis kelamin, pasti pilihannya cuma dua. Jadi saya pakainya itu option button. Polanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Perbedaannya di bagian name-nya saya bikin itu OB untuk option button, OBP untuk perempuan, dan OBL untuk laki-laki. Karena di page pertama itu untuk biodata nggak muat, jadi saya akan tambahkan page baru. Bisa menggunakan klik kanan di bagian page yang pertama di sini atau di bagian page kedua, kemudian pilih new page. Selanjutnya captionnya diganti. Kita coba ganti yang lain, kita nggak pakai option button. Selanjutnya kita gunakan coba untuk drop down list ya. Kita akan memanfaatkan semua menu toolbox ini. Jadi untuk bagian status perkawinan saya akan bikin menggunakan drop down list. Bukan drop down list tapi combo box. Kalau di website sih sebutannya drop down list ya, tapi kalau di Microsoft Excel namanya combo box. Bikin combo box ya teman-teman, bukan drop down list, gak ada di sini namanya. Adanya combo box. Saya akan bikin juga di bagian untuk agamanya. Karena agama kan pilihannya nggak satu tapi banyak, ada 5 kan kalau nggak salah ya agama ya. Jadi untuk status perkawinan dan agama saya pakainya combo box. Baik, saya akan percepat lagi videonya karena menurut saya polanya sudah teman-teman paham ya. Ini adalah hasil jadinya teman-teman, formatnya seperti ini. Ya tampilannya seperti inilah ya, nggak bagus-bagus amat, cuman ya cukuplah untuk belajar. Nah, saya akan screenshot dulu. Oke. Nah, di bagian yang di bagian notepad di sini ada keterangan saya tulis di situ, mulai dari kode F itu untuk user form, sedangkan FR itu untuk frame, kemudian L itu yang depan itu semua bentuknya adalah label, artinya label nama-nama yang seperti di nomor KTP, nomor KK yang nama-namanya itu loh, kayak titel. Terus di bagian CMD itu artinya command button, artinya itu adalah sebuah tombol perintah. Selanjutnya ada list database, untuk list database itu adalah list box. Terus di TB, dari mulai TB cari sampai TB kewarganegaraan itu adalah text box teman-teman. Selanjutnya ada OBP sama OBL, itu OB itu option button yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian di bagian CB, kawin sama CB agama itu artinya combo box, yang nantinya akan jadi drop down listnya. Tampilan sederhananya seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah sampai sini teman-teman, kita akan fungsikan semua tombol satu demi satu. Kita mulai dari bagian save-nya dulu ya teman-teman. Di bagian save-nya di sini kita bikin script makro VBA-nya murni menggunakan ChatGPT teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tulis buatkan saya tombol simpan, itu pasti acak-acakan teman-teman. Jadi kita akan bikin sesuai dengan format yang saya bikin ya teman-teman, biar sama. Ya, sebelum lanjut teman-teman bisa like sama subscribe dulu dong yang belum, karena penontonnya itu kebanyakan 90% yang nggak subscribe. Aduh sedih banget loh udah bikin-bikin begini. Ya, subscribe dulu teman-teman, subscribe dulu sama like ya teman-teman. Oke, kalau sudah terima kasih. Yuk kita lanjut. Kita akan membuat sebuah tombol command button untuk tombol simpan. Lanjut ya. Baik, silahkan buka ChatGPT-nya. Boleh buka di web browser ya apapun. Boleh dibuka di web browser apapun.
Sebentar saya rapihkan biar kelihatan. Nah ini tadi teman-teman kan saya bilang gini, untuk catatan di sebelah kanan tolong perhatikan teman-teman. Nah kita akan gunakan perintah ChatGPT dengan mencampurkan data yang sudah ada di sebelah kanan ini. Baik, perintahnya kayak gini. Kamu adalah seorang programmer Microsoft Excel, buatkan saya membuat skrip makro VBA dengan fungsi simpan data. Formatnya kayak gini. Yang pertama, sheet-nya bernama database. Kemudian comment button bernama CMD Save. Yang ketiga, textbook 1 bernama TBKTP, textbook 2 bernama TBKK, textbook 3 bernama TB tempat, textbook 4 bernama TB tanggal, textbook 5 bernama TB kerja, textbook 6 bernama TB alamat, kemudian textbook 7 bernama TB RT, textbook 8 itu bernama TB RW, textbook 9 bernama TB desa, textbook 10 bernama TB kecamatan, textbook 11 bernama TB kabupaten, textbook 11 bernama TB prof, textbook 12 bernama TB kewarganegaraan. Yang keempat, CB kawin berisi data kawin, belum kawin, janda, duda. Selanjutnya, yang kelima, CB agama berisi data Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Untuk yang keenam, TBKTP itu ada di kolom B, TBKK di kolom C, TB nama di kolom D, TB tempat di kolom E, TB tanggal di kolom F, TB kerja di kolom J, TB alamat di kolom K, TB RT di kolom L, TB RW di kolom M, TB desa di kolom N, TB kecamatan di kolom O, TB kabupaten di kolom P, TB prof di kolom Q, TB kewarganegaraan di kolom R. Untuk OB P untuk perempuan, OBL untuk laki-laki, CB kawin itu ada di kolom H, CB agama di kolom I. Selanjutnya, untuk bagian yang ketujuh, susunan dalam sheet-nya adalah kita kopikan data yang ada di bagian database, kemudian kita pastekan di sini, kita bikin koma setiap spasinya. Untuk yang kedelapan, untuk jenis yang berada di kolom G diisi oleh option button yang bernama OBP atau OBL. Kemudian teman-teman, kita tambahkan aturan dalam skripnya. Yang pertama, jika textbook ada yang kosong, maka CMD Save tidak berjalan. Terus yang kedua, jika data nomor KTP pada kolom B yang sama, maka CMD Save tidak berjalan. Mending kita kopiin dulu ke catatannya teman-teman biar gampang dibacanya, karena masih banyak rule yang harus ditambahin. Kita copy dulu ya. Setelah itu kita tambahkan rule kayak gini. Kalau misalkan teman-teman ini agak pusing, nanti saya akan tulis promnya di deskripsi. Jadi jangan lupa buka deskripsi, nanti saya akan tuliskan promnya di situ. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman wah pusing kebanyakan, ChatGPT-nya bikin pusing ini mah. Ya udah, saya siapin di deskripsi. Jadi teman-teman sambil diperhatiin, sambil di copy aja datanya, sambil dipahami baik-baik kayak gitu. Baik, setelah kita selesai menulis perintahnya, kita copyin seluruh data ini, kita pastikan di ChatGPT yang bersih ya teman-teman. Nanti akan muncul rumusnya dengan benar, karena data yang kita beri itu cukup detail dan cukup jelas. Kalau misalnya ChatGPT sudah selesai membacanya dan memberikan hasilnya kepada kita, kita bisa langsung kopikan, buka VBA-nya, klik kanan di bagian user form, view code, pastikan di situ. Baiklah teman-teman, untuk tombol edit, delete, dan yang lainnya sampai ke list box, saya akan nunggu respon teman-teman dulu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan tutorialnya, saya akan lanjutkan dan kasih tahu di kolom komentar. Dan jika misalkan ada pertanyaan, tulis saja di komentar, insya Allah saya akan baca dan saya akan pelajari lagi. Oke baiklah, kita tutup dulu untuk tutorial ini karena mulut saya sudah belibet, karena udah 8 jam saya duduk di komputer ini gak berhenti-berhenti. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya, saya tunggu respon teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.